lihat dari apa yang dialami oleh Sakaria di sini di Lukas pasal 1, maka kita akan lihat betapa sukacita tetapi juga ketakutan, dan sebenarnya ada rasa tidak percaya karena Sakaria sempat bertanya kepada malaikat, bagaimana bisa terjadi itu? Bagaimana bisa terjadi saya akan punya anak? Tapi coba ibu-ibu perhatikan mulai dari ayat 11 itu, Sakaria itu mendapat tugas untuk membakar ukupan. Jadi ada banyak sekali nabi, ada golongan imam yang akan diundi siapa yang mendapat tugas ke membakar ukupan itu. Jadi kalau kita di sini jadi liturgos aja kan lama ya baru dapat jadwal. Nah, lama. Jadi dia mendapat tugas itu dan dia masuk ke dalam, lalu muncul atau didatangi oleh malaikat, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah dan sangat takut. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana takutnya Sakaria, karena kan belum pengalaman lihat malaikat ya. Saya pernah bicara soal malaikat, jangan dikira malaikat itu pakai baju putih, muka cewek, badan cowok, kan suka gitu digambarkan. Ini memang dia menampakkan diri sebagai manusia, tapi selalu dahsyat. Sama dengan kalau kita lihat tentara kan pakai seragam lengkap berperang itu kan suka seperti itu. Lalu malaikat itu bilang, jangan takut Sakaria. Ayat 13, coba lihat ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Artinya kan selama ini Sakaria dan Elisabeth berdoa ya, minta seorang anak, ya kan? Karena selama dia berdoa, lalu dibilang, sekarang doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu. Sepanjang pelayanan kehidupan Elisabeth dan Sakaria, terutama Sakaria di sini, saya melihat di ayat 13 ini tercatat bahwa Sakaria itu berdoa dengan tekun, minta kepada Tuhan supaya bisa memperoleh seorang anak. Tapi usia mereka sudah tua, sudah lanjut, sehingga di ayat 18 Sakaria ragu, apakah nanti bisa terjadi sebab saya sudah tua, istriku juga sudah lanjut umur, bagaimana bisa? Padahal dia hidup dalam doa. Kalau kita baca di sini, dia berdoa terus, dia berdoa minta pada Tuhan supaya istrinya bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dia minta ini spesifik ya. Dia minta spesifik, yaitu Sakaria, doamu telah dikabulkan. Lama ya itu berdoa itu ya, berarti ya. Jadi gini nih, kalau orang baru menikah kan berdoa ya, minta ada keturunan dan supaya diberkati Tuhan. Nah, bayangkan waktu mereka mulai menikah, dia berdoa sampai lanjut usia. Kerinduannya cuma satu, bisa nggak saya punya anak? Tuhan beri kami seorang anak. Karena malu sekali di Israel itu, kalau nanti kita baca berikut apa yang dibilang dikatakan oleh Elisabeth, malu bagi seorang imam, dia imam nih, yang menurut orang Israel kalau dia tidak punya anak, maka dia adalah orang yang tidak pernah didengar doanya. Jadi di Israel itu, kalau di masa ini, di masa penulisan ini, kalau ada seorang yang menikah tapi tidak punya anak, itu disebut sebagai orang yang berarti doanya tidak didengar Tuhan. Makanya dia berdoa terus menerus. Aplikasinya kayak begini, meminta pada Tuhan, dia minta terus pada Tuhan sambil percaya, dan doanya itu panjang, minta pada Tuhan, kalau bisa beri kami anak. Saya pikir ada saat mereka berdiskusi kali ya, suami istri ya. Apa ada saat yang berdiskusi, bagaimana Elisabeth, apa ada tanda-tanda nanti engkau hamil kah? Apa ada tanda-tanda nanti mau punya anak? Elisabeth bilang enggak. Aduh, bagaimana itu Sakaria? Sementara dia ada di kelompok orang yang selalu datang di bait Allah. Jadi kalau ini bait Allah, ini ada tirai di sini. Nah, untuk masuk ke tempat pembakaran ukupan itu nggak boleh sembarang orang, kecuali ditugaskan. Dan itu lama sekali, bisa 1 tahun cuma 1 kali dapat tugas, kalau itu, karena ada ratusan orang. Dia masuk di situ, setiap kali dia masuk,
Bayangkan dia jalan untuk ke tempat itu atau dia duduk di tempat ibadah, semua orang bilang begini, Zakaria selalu berhadapan dengan Tuhan, tapi kok doanya tidak didengar ya? Kenapa doanya tidak didengar ya? Karena dia nggak punya anak. Zakaria oke, tapi Elisabet, bayangkan Elisabet, tuntutan dari keluarganya, tuntutan dari orang-orang, bagaimana ya perasaan Elisabet waktu itu? Lalu pada satu waktu Zakaria datang dan dia tidak berdoa, dia hanya mau menjadi pengantara. Tetapi Tuhan bilang melalui malaikat, Zakaria, doamu telah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan namai dia Yohanes. Lalu disebutkan anak itu akan menjadi apa? Dia akan membuat banyak orang bersuka cita. Si anaknya yang disebut Yohanes itu, dia akan membuat banyak orang berbalik, orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dia akan berjalan mendahului Tuhan, anak itu. Jadi mungkin dia cuma berdoa begini, Tuhan berikanlah kepada saya dan Elisabet keturunan. Karena kan imam mesti ada keturunan untuk melanjutkan tugas itu, tugas sebagai imam. Berilah kami keturunan. Dia nggak bilang nanti anaknya, Tuhan boleh nggak anaknya, anak saya itu nanti berjalan paling depan. Kalau Tuhan jalan, anak saya ada di depan pembuka jalan yang berkhotbah, orang Israel bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Boleh Tuhan. Dia nggak minta itu. Dia nggak minta anak laki-laki. Dia nggak minta anaknya nanti akan menjadi sukacita bagi orang. Dia tidak minta itu. Tetapi ketika dia berdoa dan Tuhan menjawab lebih dari yang dipikirkan. Sebenarnya Tuhan tidak jawab doanya. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kenapa? Karena memang Yohanes itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi Yohanes itu sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa dia ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, kan? Seperti itu. Nah, ketika malaikat bilang Tuhan sudah jawab doamu, artinya kan lebih dari yang dia doakan. Doa yang disampaikan oleh Zakaria kepada Tuhan, meminta seorang anak, itu lama sekali. Dan pada saat sudah mulai putus asa, pada saat itulah Tuhan bilang, doamu sudah didengar. Jadi ada panjang waktu berdoa, ada banyak sekali harapan, ada harapan yang sangat panjang dari Zakaria dan Elisabet. Lalu pada saat sudah mulai tidak punya harapan, rasanya menyerah ya berdoa ya. Sudah deh, kayaknya sudah tidak mungkin. Sudah deh, sudah tidak mungkin ya. Sudah Tuhan, mungkin doa jadi berubah. Kalau kita jadi rubah doa kita, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak hamba. Ada nggak berdoa begitu? Ada nggak berdoa udah sampai di ujung dan tinggal bilang, ya Tuhan kayaknya nggak bisa nih. Ya sudahlah, apa yang Tuhan mau kasih, saya terima. Ketika Zakaria bilang seperti itu, maka Tuhan bilang begini, doamu sudah didengar. Elisabet akan melahirkan. Pada waktu puncak dari penyataan doa itu sudah mulai selesai, sudah mulai turun, iman sudah mulai turun, harapan sudah mulai hilang. Pada waktu berdoa Tuhan minta, setelah itu tiba di saat kayaknya sudah nggak bisa ini, lalu kita menyerah seperti Zakaria. Sudah turun. Kalau belajar dari Zakaria, pada waktu imannya turun itu Tuhan bilang, doamu sudah didengar. Berapa banyak orang tua yang berdoa buat anak-anak dan ada saat sudah lelah, Tuhan kayaknya seperti ini kali ya. Ya kan, apalagi kalau anak-anak sudah dewasa. Ya, kami mengalami itu. Ya, Tuhan beri dia pasangan yang seimbang. Tuhan beri dia orang yang bla bla bla. Beri dia pekerjaan Tuhan. Lalu setelah lama-lama kita mulai, kok belum ada tanda-tanda ya? Kita mulai bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Mungkin begitu ya. Kita akan sampai di saat Tuhan sudah begini kali ya. Mungkin cuman ini yang bisa kami perbuat ya. Sampai di sini saja Tuhan. Selesai Tuhan. Tetapi kalau dari Zakaria tidak. Ketika dia mulai capek, dikasih tugas harus bertemu dengan Tuhan, malaikat Tuhan di sini di mesbah pembakaran ukupan. Ketika dia sampai di situ dan Tuhan bilang,
doamu sudah didengar. Pelajarannya cuma sederhana jadi di sini sebenarnya, yaitu ketika kita minta pada Tuhan dalam waktu yang panjang seperti Zakaria dan Elisabet, saat kita akan capek. Atau bisa iman kita sebenarnya sudah menurun, tapi kita masih menggunakan kata positif. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami ingin ini Tuhan. Kami ingin ini dan ini. Tapi kayaknya susah terjadi Tuhan. Sampai di sini saja Tuhan. Lalu kita akan bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang sudah hamba terima pada waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau berikan pada hamba-Mu. Sampai di sini saja Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah berhenti mendengar ya. Doa yang kita sampaikan pertama, Tuhan kami minta sesuatu. Lalu akhirnya kita robah permintaan itu. Ternyata semua masih ada di telinga Tuhan. Masih ada di hati Tuhan dan masih ada di kehendak Tuhan. Lalu dia bilang kepada Tuhan bilang kepada Zakaria, doamu sudah didengar. Sebenarnya kata di sini bukan hanya didengar, telah dikabulkan. Jadi pada waktu dia datang di mezbah ukupan, pada waktu itu Elisabet dikatakan di situ akan mengandung. Istrimu akan melahirkan malah dibilang gitu. Pada waktu itu. Jadi pada waktu, kalau kita mau belajar gini, pada waktu mulai lemah iman atau iman tetap kuat minta terus pada Tuhan, tapi di ayat 18 kelihatan sekali Zakaria sudah menyerah. Zakaria bilang, bagaimana bisa, istriku sudah tua. Pada waktu seperti itu tapi tetap mau datang pada Tuhan, itu kira-kira. Jadi dia sudah merasa sudah tidak mungkin lagi punya anak, tapi dia tetap datang pada Tuhan untuk melayani Tuhan di mezbah pembakaran ukupan ini. Di situ Tuhan bilang, doamu sudah dikabulkan. Jadi pelajarannya adalah minta panjang. Saat kita akan turun iman kita, tetaplah datang ke mezbah Tuhan untuk minta pada Tuhan. Di situ kita akan dengar Tuhan bilang, doamu sudah dikabulkan. Walaupun kita akan punya iman seperti Zakaria. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kayaknya nggak bisa Tuhan, nggak bisa Tuhan. Bahaya ini kalau kita mau bahas, nanti besok saya bicara, mau bahas terus ke bawah. Dia bilang, aku ini Gabriel, ketika engkau tidak percaya apa yang aku katakan, yang terjadi padamu adalah bisu. Ya, lihat, itu kehidupan ya, kehidupan orang percaya ya. Minta dengan tekun, mulai menurun iman, tapi Tuhan jawab, lalu kita ragu. Memang bisa Tuhan? Awas ya. Keputrian GEA Solafide, jangan begitu ya. Jangan begini, sudah minta pada Tuhan, akhirnya ragu. Tuhan gak dengar kali. Syukur-syukur gak jadi sama dengan Zakaria ini. Ini kan bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak, lalu sudah minta lalu, ya Tuhan ya, bagaimana bisa ya Tuhan? Kalau Tuhan bilang di sini gini, karena engkau tidak percaya bahwa aku sudah diutus Tuhan untuk bicara padamu, maka mulai engkau keluar dari sini, engkau tidak dapat berkata-kata sampai anak itu lahir. Cuma karena satu kata yang salah sebenarnya. Tapi tidak percayanya atau goyangnya iman Zakaria tidak membuat janji Tuhan itu tidak terjadi. Oke, begini. Kalau kita berdoa pada Tuhan, lalu satu waktu iman kita goncang, jangan dikira Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Seperti yang terjadi dengan Zakaria. Tolong mengerti itu ya. Kalau kita minta pada Tuhan, berharap saja pada Tuhan. Berharap saja pada Tuhan. Karena Tuhan akan lakukan apa yang sudah Dia rencanakan. Bahkan akan cocok dengan apa kehendak Tuhan. Yaitu Yohanes akan lahir, dan di kitab-kitab perjanjian lama tentang nubuat itu, dia akan menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan Yohanes jadi seperti itu. Mungkin kita berdoa sekarang, kita pikir bukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita tidak tahu apa yang di hati Tuhan. Ketika kita bilang pada Tuhan, satu waktu apa yang kita bilang pada Tuhan itu akan menjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi sebagai manusia, kita pasti terlalu tahu. Banyak kali kita lemah.
Kita sudah minta pada Tuhan, tapi banyak kali kita bilang, Tuhan, mungkin salah kali ya permintaan saya ya. Mungkin salah kali ya. Mungkin doa saya untuk anak-anak saya, kadangkala saya kok jadi sedih ya. Kayak gitu deh kira-kira. Saya kok jadi sedih ya. Waktu dia lahir saya berdoa serahkan pada Tuhan, saya bangga sekali. Tapi setelah dia dewasa, kok kenapa dia tidak taat pada Tuhan ya? Kenapa dia menjadi tidak taat pada Tuhan ya? Kenapa jadi seperti itu ya? Apakah kita mau jadi goyang? Tolong jangan. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengatur hidup mereka. Nanti kita akan lihat setelah sampai di ujung, wah ternyata Tuhan membuat hidupnya begini ya. Menjadi seperti ini ya ternyata hidupnya ya. Padahal kita lagi bingung, aduh Tuhan benar nggak ya? Kira-kira apa yang saya minta pada Tuhan ini cocok nggak ya dengan kehendak Tuhan? Tetap minta saja pada Tuhan. Ya, anak-anak kita adalah saat kita berdoa sekarang dan serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu Tuhan akan buat mereka lebih tinggi dari yang kita minta. Tuhan tidak pernah memberi di bawah. Karena kita minta pada Tuhan yang tinggi di atas sana, maka yang paling rendah pada Tuhan itu lebih tinggi dari yang kita minta. Bisa ngerti nggak? Gini, Tuhan itu di ketinggian. Lalu saya berdiri dan minta pada Tuhan di sini, Tuhan tidak pernah beri di bawah sini. Tidak pernah beri di kaki saya, dia akan beri dari atas saya. Karena bagi Tuhan, yang paling rendah yang ada pada saya, itulah yang rendahnya Tuhan. Yang paling tinggi dari yang saya minta, itulah yang paling rendah dari Tuhan. Saya pernah bilang di jemaat sini, kalau ibu-ibu masih ingat, saya pernah bilang ini, Tuhan nggak punya uang kecil. Jadi begini, kalau kita minta 1 rupiah kepada Tuhan, Tuhan nggak punya 1 rupiah. Karena yang paling kecil di Tuhan, kalau uang mata uang kita kan 100.000 ya. Nah itu uang yang paling kecil di mata Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan itu bagi kita. Bagi kita orang percaya, yang selalu percaya pada Tuhan, Tuhan tidak pernah memberi lebih rendah dari yang kita minta. Karena Tuhan tidak punya sesuatu yang lebih rendah dari yang kita minta. Tuhan selalu punya sesuatu lebih tinggi dari yang kita minta. Itu sebabnya Paulus, dalam surat Paulus kan dia bilang, dalam kelemahanlah aku kuat. Dalam lemah loh dia kuat. Bagaimana kalau dia kuat? Bisa lihat itu, karena Tuhan selalu beri lebih di atas dari yang kita pikirkan. Dia cuma minta, Zakaria cuma minta seorang anak, dan Tuhan beri seorang anak yang cocok dengan nubuat dalam perjanjian lama, dan anak itu akan, semua orang akan bersukacita, bergembira karena kelahirannya. Dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Itu yang Tuhan berikan kepada Zakaria, lebih dari yang Zakaria minta. Tapi memang sebagai manusia, Zakaria sempat bertanya pada malaikat, bagaimana aku tahu hal itu terjadi? Aku sudah tua dan istriku lanjut umur. Dia bilang, malaikat bilang, tidak, aku Gabriel, utusan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah berhenti karena ketidakpercayaan Zakaria. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita karena ketidakpercayaan kita. Ada saat kita goyang, tapi Tuhan tidak pernah berubah atas janjinya yang Dia katakan pada kita. Bisa ya? Karena kalau Tuhan bilang begini, aku menyelamatkan kau 1 kali dan untuk selama-lamanya, siapa yang bisa rubah itu? Nggak ada. Kalau Tuhan bilang aku jaga engkau, aku berkati engkau, siapa yang bisa membuat Dia berhenti memberkati kita? Apakah ketidakpercayaan kita? Enggak. Dia tetap akan berkati, dan kita belajar itu dari Zakaria. Semoga besok nanti bisa lebih panjang ya. Kalau ini 30 menit, besok 1,5 jam. Ya. Tuhan berkati ibu-ibu, tetap kuat, tetap bergantung pada Tuhan, minta pada Tuhan apa yang kita mau, dan Tuhan akan berikan apa yang Dia sudah siapkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Jangan takut dengan anak-anak kita, jangan takut dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan akan membuat mereka balik pada Tuhan. Saya belajar dari Om Hengki tadi malam, dan hari ini saya juga lagi belajar dari itu. Ketika dia bertemu dengan anaknya Temi, dan dia sempat bilang ke Temi, dia bilang ke saya tadi di telepon, saya bilang padanya, tolong kamu ingat, rusak sebagaimanapun engkau, di hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihimu.
Dan menurut saya itu kata-kata yang tepat. Bukan berdiri dan bilang, dulu kamu kan begini, makanya kamu, akibatnya kan jadi begini. Kan tidak bisa dibalik Pak, Ibu, itu hidup itu. Sudah tidak bisa balik ke belakang. Yang ada hanyalah ke depan. Kalau ingat saya pernah katakan, Tuhan tidak pernah mengurus masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mengurus masa lalu kita, karena masa lalu kita sudah Dia ampuni. Yang Dia urus sekarang adalah ke depan. Apa Dia bilang? Aku memberkati engkau, aku menjaga engkau, aku memelihara engkau sampai aku datang menjemput engkau tinggal bersamaku di surga. Ada masa lalu, mungkin rusak, mungkin benar, mungkin lebih benar masa lalu kali dari sekarang. Mungkin, tapi tidak. Masa lalu itu sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga Alkitab bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati untuk keputrian malam ini. Terima kasih. Kuatkanlah keputrian orang-orang yang kami kasihi ini, penopang pelayanan di GA Sola Fide ini. Terima kasih untuk keputrian yang mengasihi Tuhan. Ada banyak sekali persoalan, ada banyak kali pergumulan, tapi Tuhan yang baik selalu memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, hamba-Mu tidak dapat menyampaikan secara sempurna, tetapi Engkau akan menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.